Kisah Sayyidah Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernasab mulia, sampai melahirkan manusia terbaik, manusia pilihan Allah yang akan menjadi utusan Allah terakhir, atau penutup para nabi, ialah sang penghulu dunia, Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dari rahim seorang wanita suci dan mulia. Ia adalah Sayyidah Aminah binti Wahab. Berikut kisah ibunda Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak keterangan mengenai lahirnya Sayyidah Aminah, tapi menurut sejarah Sayyidah Aminah meninggal pada tahun 577 sebelum Masehi. Ketika dalam perjalanan menuju Yasrib kala itu, ia mengajak putra tunggalnya Nabi Muhammad SAW mengunjungi pamannya dan melihat kuburan ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Sayyidah Aminah dilahirkan di Mekah, dan sang ayah merupakan seorang pemimpin Bani Zuhroh yang bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Sedangkan ibu Sayyidah Aminah adalah Barah binti Abdul Uzza bin Utsman bin Abdudar bin Kusyai. Sebagaimana dikutip dari buku kisah hikayat Siti Aminah ibunda Rasulullah SAW karya Muhammad van Destra. Sayyidah Aminah adalah pemimpin para ibu, karena ia adalah ibunda Nabi Muhammad SAW yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasul pembawa risalah untuk umat manusia hingga akhir zaman, sekaligus penutup para nabi. Di kalangan Quraisy, Sayyidah Aminah dikenal sebagai wanita yang paling baik dari nasab dan kedudukannya. Cukuplah baginya kemuliaan dan kebanggaan yang tidak dapat dimungkiri, bahwa Allah Azza wa Jalla memilihnya sebagai ibu seorang rasul mulia dan nabi yang terakhir. Demikian tertulis di dalam buku tersebut. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda tentang nasab sang ibundanya. Allah telah memilih aku dari Kinanah, dan memilih Kinanah dari suku Quraisy bangsa Arab. Aku berasal dari keturunan orang-orang yang baik. Sabda lainnya berbunyi, Allah memindahkan aku dari sulbi-sulbi yang baik ke rahim-rahim yang suci secara terpilih dan terdidik. Tiadalah bercabang dua, melainkan aku di bagian yang terbaik. Sayyidah Aminah lantas bukan hanya ibu dari seorang rasul atau nabi, tetapi juga wanita pengukir sejarah karena risalah yang dibawa putra tunggalnya sempurna, benar dan kekal sepanjang zaman. Risalah yang bermaslahat bagi umat manusia. Tak lama setelah pernikahannya dengan Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah mendapatkan berita gembira kehamilan dirinya yang berbeda dengan wanita pada umumnya. Ia mendapatkan berita tersebut melalui mimpi-mimpi yang menakjubkan, bahwa dia telah mengandung seorang yang paling mulia. Dalam mimpinya tersebut, Sayyidah Aminah seolah-olah melihat sinar yang terang benderang mengelilingi dirinya. Ia juga seolah-olah melihat istana-istana di Basrah dan Syam, dan mendengar suara yang ditujukan kepadanya. Engkau telah hamil dan akan melahirkan seorang manusia termulia di kalangan umat ini. Sayangnya, selama masa kehamilan, Sayyidah Aminah ditinggal sang suami yang harus bergabung dengan kafilah Quraisy untuk melakukan perdagangan ke Gaza dan Syam. Setelah Abdullah keluar dan bergabung dengan rombongannya, tinggallah Sayyidah Aminah bersama dua orang wanita Bani Hashim dan Bani Zuhroh yang rela menemaninya selama Abdullah belum pulang. Namun, dikisahkan bahwa selesai berniaga, Abdullah dan rombongannya pulang melewati kota Madinah, di mana kemudian Abdullah jatuh sakit dan ditinggalkan bersama kerabatnya dari Bani Najjar selama 1 bulan. Setelah rombongan sampai di Mekah, Abdul Muthalib menanyakan keadaan Abdullah pada mereka. Lalu mereka menjawab, kami meninggalkannya bersama kerabat-kerabat Bani Najjar di Madinah karena dia sakit. Setelah mendengar berita tersebut, Abdul Muthalib lalu mengutus anak tertuanya, yaitu Al-Harits untuk menjemputnya. Setelah sampainya di Madinah, ia kaget mendengar bahwa Abdullah telah wafat dan sudah dimakamkan. Sepeninggal Abdullah, Sayyidah Aminah sangat sedih dan merana dengan perpisahan yang tidak bisa diharapkan lagi pertemuannya. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitabnya, Qisasul Anbiya, bahwa ketika Sayyidah Aminah mengandung sampai melahirkan Rasulullah SAW sama sekali ia tidak merasa kesulitan. Turut disampaikan bahwa, dalam mimpinya, Sayyidah Aminah senantiasa didatangi para nabi-nabi terdahulu, dari sejak bulan pertama kehamilannya, yaitu bulan Rajab hingga melahirkan di bulan Rabiul Awal. Dalam kesendiriannya, Sayyidah Aminah saat melahirkan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 4 orang wanita agung untuk membantunya,
Mereka adalah Siti Hawa, Sarah istri Nabi Ibrahim, Asyah binti Musahim, dan ibunda Nabi Isa alaihi salam, Maryam. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril al-Amin, "Wahai Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah suci para nabi, para rasul dan para wali, agar berbaris rapi menyambut kehadiran kekasihku Al-Mustafa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Jibril, bentangkanlah hamparan kemuliaan dan keagungan derajat Al-Quran dan Al-Wisal kepada kekasihku, yang memiliki makom luhur di sisiku. Wahai Jibril, perintahkanlah kepada Malik agar menutup semua pintu neraka. Wahai Jibril, perintahkanlah kepada Ridwan agar membuka seluruh pintu surga. Wahai Jibril, pakailah olehmu Hauloh ar-Ridwan pakaian agung yang meliputi keagunganku, demi menyambut kehadiran kekasihku, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Jibril, turunlah ke bumi dengan membawa seluruh pasukan malaikat mukorubin, karubihin, para malaikat yang selalu mengelilingi arsiku, demi menyambut kedatangan kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Jibril, kumandangkanlah seruan ke penjuru langit hingga lapis ketujuh, dan ke segenap penjuru bumi hingga lapisan paling dalam. Beritakanlah kepada seluruh makhlukku bahwa sesungguhnya sekarang adalah saatnya kedatangan Nabi akhir zaman, Muhammad Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Jibril melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera dilaksanakan. Lalu malaikat Jibril diberi gelar oleh Allah, yaitu Malaikat Mulia Al-Amin, hingga meliputi cahaya agung kemilauan dari bentangan sayap-sayapnya. Persaksian tidak kalah hebat dialami Ummu Agung Sayyidah Aminah binti Wahab, yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau diperkenankan melihat seluruh penjuru bumi, dari mulai Syria hingga Palestina. Seorang ulama dalam kitab Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai halaman 192-193 menuliskan bahwa sesungguhnya saat malam kelahiran Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, arsi seketika bergetar hebat dan luar biasa, meluapkan kebahagiaan dan kegembiraannya. Kursi Allah bertambah kewibawaan dan keagungannya, dan seluruh langit dipenuhi cahaya bersinar terang, dan para malaikat seluruhnya bergemuruh mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun, Sayyidah Aminah pergi menziarahi ke pusara suaminya dekat kota Madinah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan oleh Halimah, tidak berapa lama kemudian, pergilah Sayyidah Aminah berziarah ke pusara suaminya bersama putra tunggalnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecil, yang masih dalam pangkuan, juga dengan budak pusaka ayahnya, seorang perempuan bernama Ummu Aiman. Tetapi, di dalam perjalanan pulang, Sayyidah Aminah mengalami demam, lalu menemui ajalnya. Sayyidah Aminah meninggal dunia, dan dimakamkan di Al-Abwa, suatu dusun di antara kota Mekah dan Madinah. Lalu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecil, dibawa dalam gendongan Ummu Aiman balik ke Mekah, dan diserahkan kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah kecil diasuh oleh sang kakek tercinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itulah kisah Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita. Amin, amin, ya robbal alamin.